Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual dan hadirin yang berbahagia. Acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 dimulai. Diawali dengan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Doni Monardo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati dan kami banggakan Menko PMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, dan para Menko yang hadir secara virtual. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala BMKG, para pimpinan lembaga, serta pejabat BNPB dan Satgas Penanganan COVID-19. Yang terhormat para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh ketua posku dari tingkat desa, kelurahan, sampai provinsi. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta Rakornas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang hadir secara virtual melalui kanal YouTube. Bapak Presiden yang kami muliakan, dari awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Ini artinya setiap hari setidaknya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi. Apakah itu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutlah, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Setiap kejadian bencana selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa. Ibu Menteri Keuangan menyebutkan bahwa setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi akibat bencana rata-rata 22,8 triliun rupiah per tahun. Angka yang sangat besar. Belum lagi jika melihat statistik korban jiwa akibat bencana dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 1.183 jiwa meninggal akibat bencana. Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko
ancaman bencana paling tinggi di dunia. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Bapak Presiden telah memberikan arahan pada Rakornas Penanggulangan Bencana tanggal 4 Februari 2020 lalu di Sentul, bahwa seluruh instansi pemerintah, TNI dan Polri, dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan yang berlandaskan pengurangan risiko bencana, pelibatan pakar untuk memprediksi ancaman, memperkuat sistem peringatan dini, menyusun rencana kontingensi, dan edukasi serta pelatihan kebencanaan. Bapak Presiden yang kami muliakan, arahan-arahan Bapak Presiden tersebut sudah, sedang, dan terus kami laksanakan melalui pendekatan kolaborasi Pentahelix, pemerintah bersama dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, relawan, dan media, terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Literasi kebencanaan sejak dini senantiasa kita perkuat dalam setiap kesempatan di tingkat tapak, kemudian pada pemerintah dan juga pemerintah daerah. Bencana tidak bisa dihadapi sendiri. Saat ini kita semua segenap entitas bangsa sedang berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 agar masyarakat yang sehat tetap sehat dan yang sakit diobati hingga sembuh untuk mengurangi risiko kematian. Indonesia membuktikan bahwa pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan. Masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19, tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan. Momentum 1 tahun bencana COVID-19 adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi, mempertahankan yang sudah baik dan menyempurnakan yang masih kurang. Kita harus optimis bahwa semua kebijakan yang telah digariskan oleh Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan akan membawa bangsa Indonesia keluar dari masalah kesehatan dan ekonomi. Bapak Presiden yang kami hormati dan kami banggakan, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ini dihadiri secara virtual oleh para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, para bupati, wali kota seluruh Indonesia, perwakilan dunia usaha, pakar, dan akademisi, organisasi masyarakat, media dan relawan penanganan COVID-19, serta relawan penanggulangan bencana. Selama 4 hari, kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerjasama segenap komponen Pentahelix dalam upaya penanggulangan bencana yang sangat baik hingga saat ini. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 8, Ketua dan anggota Panja Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana ke depan. Bapak Presiden yang kami muliakan, kegiatan Rakornas ini juga dihadiri oleh ribuan posko Satgas PPKM Mikro dan posko kelurahan, desa, nagari, gampung, dusun, banjar, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi seluruh Indonesia, dan ditayangkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi. Diharapkan ke depan akan semakin terjalin keserasian gerak langkah untuk menjawab tantangan penanggulangan bencana yang makin beragam. Kami mohon Bapak Presiden berkenan untuk membuka acara Rakornas ini sekaligus memberikan arahan, petunjuk, bimbingan kepada semua komponen bangsa mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan, ditingkatkan, dan diperkuat bersama agar bangsa Indonesia tangguh menghadapi bencana sesuai dengan tema kegiatan saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Kaleidoskop Bencana.
prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, sama-sama dengan NPB, yang didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran Kapolri, kecepatan yang sangat cepat, diputuskan cepat, dilaksanakan juga sangat cepat. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah yang selalu sigap datang pertama, menyelamatkan dan meringankan beban para korban. Jika musim hujan, terjadi banjir dan longsor, terutama curah hujan di atas rata-rata atau ekstrim. Sebaliknya, rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan di saat kemarau. Inilah yang selalu kita hadapi setiap tahunnya, di dua musim yang berbeda. Berbagai kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2020 hingga Februari 2021 memberikan kita banyak pengalaman, pembelajaran. Tidak hanya bencana akibat faktor alam, kita menghadapi bencana akibat faktor non-alam, pandemi COVID-19. Sistem komando dan dukungan seluruh komponen bangsa. Melalui kolaborasi Pentahelix, kita hadapi bencana akibat faktor alam dan bencana akibat faktor non-alam yang terjadi 1 tahun terakhir. Kita tentu bisa mewujudkan Indonesia menjadi tangguh di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya ingin tegaskan, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana
tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir di sini Bapak Menko PMK, yang saya hormati Kepala BNPB beserta seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati Kepala BMKG beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di seluruh tanah air dan seluruh organisasi masyarakat, relawan, perwakilan dari swasta, akademisi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam 1 tahun ini kita telah diberi pengalaman, diberi pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam berupa pandemi COVID-19. Dan dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan, sisi ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya skala daerah, bukan hanya skala nasional, tetapi juga skala global. Lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak, dengan negara lain, dengan lembaga-lembaga internasional. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Dan pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana. Hadirin peserta Rakornas yang saya hormati, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia. Dan tadi Pak Doni Monardo, Kepala BNPB telah menyampaikan setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana. Per hari berarti kurang lebih 9 bencana. Bukan sebuah angka yang kecil, tapi cobaan, ujian, dan tantangan itu yang harus kita hadapi. Baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kita sekali lagi menduduki ranking tertinggi negara paling rawan bencana karena jumlah penduduk kita juga besar. Sehingga risiko jumlah korban yang terjadi apabila ada bencana juga sangat besar. Saya melihat kunci utama dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita beratkan, bukan itu.
Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Detail. Karena itu kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi. Dan kita sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024 melalui Perpres 87 tahun 2020. Sudah ada. Poin pentingnya bukan hanya berhenti dengan memiliki grand design dalam jangka panjang, tapi grand design itu harus bisa diturunkan dalam kebijakan-kebijakan, dalam perencanaan-perencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja, yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan. Dan saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, jangan kita disibukkan, jangan sibuk membuat aturan, tapi yang utama adalah pelaksanaan di lapangan. Karena itu yang dilihat oleh masyarakat, itu yang dilihat oleh rakyat. Yang utama adalah aspek pengendaliannya dan penegakan standar di lapangan. Misalnya, ini urusan yang berkaitan dengan gempa, standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Hal seperti ini harus dikawal dalam pelaksanaannya. Harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar. Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir dan segera melakukan koreksi dan penguatan apabila tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Dicek, dikoreksi lagi. Kemudian yang kedua, kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi. Apa yang dilakukan di hulu, apa yang dilakukan di tengah, apa yang dilakukan di hilir, betul-betul dilihat betul. Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada ego daerah. Semuanya terintegrasi. Benar-benar terintegrasi, semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal. Yang ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat. Ini penting sekali pasca bencana. Harus terus diperbaiki. Karena kecepatan itu yang juga dilihat oleh rakyat, kecepatan itu yang dilihat oleh masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih dari 1 tahun belum nongol. Apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan. Sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik, dicek terus, bekerja dengan cepat dan bisa bekerja dengan akurat. Dan kecepatan respon yang harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kecepatan
adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Sangat penting sekali. Terakhir, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan, mulai dari lingkup sosial yang paling kecil, yaitu keluarga. Melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 saya buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Heriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wa zikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji kami panjatkan kepadamu, Tuhan pemilik alam semesta. Engkaulah yang maha menyaksikan di setiap kehidupan ini. Engkaulah yang maha menatap di setiap gerak langkah seluruh makhlukmu. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, kami hadapkan hati dan jiwa ini untuk memohon ampunan dan perlindungan-Mu. Ya Allah, pada siang hari ini, kami berkumpul bersama dalam acara Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 dengan tema Tangguh Hadapi Bencana. Limpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada kami sekalian. Berikanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami semuanya. Berikan kepada kami perlindungan serta kemampuan dalam menyusun rencana kerja bidang penanggulangan bencana yang lebih kreatif, inovatif, dan berdaya guna untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat, bangsa, dan negeri ini dari misi kemanusiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk dengan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kesalahan orang tua kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Dan janganlah Engkau uji kami dengan ujian yang tidak sanggup kami pikul. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pada siang hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.